Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat inspiratif, semoga kabar Anda baik, sehat selalu dan senantiasa dalam lindungan Allah ya. Nah, senang sekali saya hari ini bisa sharing-sharing lagi. Dan di kesempatan yang baik ini saya ingin sharing sebuah konten yang sangat menarik yang saya beri judul Cara Membangun Kepercayaan dengan Pelanggan Meski Disabilitas. Nah, sahabat inspiratif, tentu kita sebagai pembisnis ya, sebagai pelaku wirausaha, terkadang kita merasa kurang percaya diri ya, bagaimana kita bisa membangun kepercayaan dengan pelanggan ya, karena di luar sana masih banyak ya masyarakat yang menganggap kita ini lain daripada yang lain ya, meskipun usaha yang kita lakukan ini sama dengan orang-orang di luar sana, tetapi masyarakat masih banyak yang meragukan kemampuan kita atau kapabilitas kita. Nah, sehingga saya hari ini terinspirasi untuk sharing tentang hal itu ya. Nah, untuk bisa menjadikan pelanggan supaya percaya dengan produk kita perlu melakukan 3A ya, sahabat inspiratif ya. Dan sebelum saya sharing lebih lanjut tentang 3A ini ya, saya ingin mengucapkan terima kasih terlebih dahulu untuk sahabat-sahabat inspiratif yang sudah mendukung channel ini ya, dengan sudah subscribe, sudah share, sudah like, sudah memberikan like dan juga memberikan komentar positifnya, dan juga untuk sahabat-sahabat saya yang sudah mensupport channel ini dalam bentuk apapun ya, sehingga video ini bisa terproduksi dan bisa tayang hari ini ya. Nah, sahabat inspiratif, adapun 3A itu adalah atensi, afirmasi, dan apresiasi. Nah, kita akan mulai dari atensi terlebih dahulu ya, sahabat inspiratif. Seperti kita ketahui bersama bahwa untuk bisa meyakinkan pelanggan terhadap produk kita terlebih dahulu perlu memberikan perhatian yang utuh ya terhadap pelanggan atau calon pelanggan kita. Ada 3 jenis kecenderungan komunikasi ya yang biasanya dimiliki oleh pelanggan kita ya. Preferensi komunikasi yang pertama yaitu visual, sedangkan yang kedua adalah auditory, dan yang ketiga adalah kinestetik. Orang yang kecenderungan komunikasinya visual, mereka biasanya cenderung berbicara lebih cepat ya, lebih cepat, dan mereka cenderung menggunakan kata-kata yang bermakna visual, misalnya kelihatannya, nampaknya. Nah, untuk berkomunikasi dengan orang yang seperti itu, kita akan lebih bagus jika kita menggunakan kata kerja atau predikat yang sama ya. Ketika mereka menggunakan kata kelihatannya, kita pun juga menggunakan kata kelihatannya. Nah, sementara itu, jenis preferensi kecenderungan komunikasi yang kedua adalah komunikasi auditory. Komunikasi auditory adalah komunikasi yang lebih cenderung menggunakan kata-kata auditory, misalnya kedengarannya ya. Kedengarannya, ceritanya, itu kan auditory ya. Sehingga kita pun juga perlu menyamakan dengan kata-kata yang mengandung makna auditory, misalnya kedengarannya. Nah, jenis komunikasi yang berikutnya adalah komunikasi kinestetik ya. Komunikasi kinestetik ini cenderung menggunakan perasaan ya. Nah, ciri orang yang preferensinya kinestetik ini biasanya berbicaranya lambat, dalam ya, dengan suara yang dalam ya. Nah, kita pun sebagai partner bicara, kita perlu menyamakan komunikasi kita dengan audiens ya. Nah, itu sahabat inspiratif, yang pertama adalah preferensi komunikasi ya. Sedangkan yang kedua adalah dalam memberikan atensi yang utuh ya, kita perlu memperhatikan
kebutuhan mereka, ya. Kita perlu memperhatikan kebutuhan mereka. Nah, setelah kita melakukan yang pertama, atensi, maka kita akan berlanjut ke A yang kedua, yaitu afirmasi, ya. Afirmasi atau kata-kata positif, ya. Hendaknya kita selalu memberikan atau selalu menyampaikan kata-kata positif kepada pelanggan kita, ya. Hindari menyampaikan kata-kata yang negatif. Misalnya, ya kalau mau ya ditunggu Pak, kalau enggak mau silahkan cari yang lain. Hal ini perlu dihindari, sahabat inspiratif. Nah, berikutnya setelah afirmasi, A yang berikutnya adalah apresiasi, ya. Nah, kita perlu memberikan apresiasi kepada customer atau calon customer kita dalam berbagai macam bentuk, ya. Misalnya dengan pujian, juga bisa juga dengan memberikan diskon atau potongan harga yang bisa sesekali kita berikan. Nah, begitu sahabat inspiratif. Dengan demikian, meskipun kita ini disabilitas, kita bisa menggunakan teknik 3A ini untuk menjadikan customer atau calon customer kita percaya dengan produk layanan yang kita tawarkan. Jadi sahabat inspiratif, mulai hari ini dan seterusnya tinggal melakukan saja 3A. Atensi, afirmasi, dan apresiasi. Semoga konten ini bermanfaat, dan jika Anda merasa konten ini bermanfaat, Anda boleh subscribe, share, like, dan berikan komentar. Saya Agus Putranto, terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.